adik-adik, shalom, apa kabar? Wow, senang sekali hari ini Kak Puji dan... Loh, hey. Aku lagi sebel. Kok sebel sih? Sekarang kan kita lagi opening nih. Iya, tapi aku sebel. Sebel kenapa? Karena aku udah doa dari kemarin, tapi Tuhan gak jawab doaku. Ada beberapa hal. Mungkin kamu salah berdoa. Enggak, aku udah tutup mata dan lipat tangan. Bukan itu. Mungkin waktu kamu berdoa, kamu gak sungguh-sungguh. Atau jangan-jangan waktu berdoa, pikiranmu kemana-mana. Nah, hari ini nih Bon. Iya. Kita akan belajar satu pelajaran yang sangat bagus. Dan pastinya memberkati kamu dan adik-adik di rumah. Ya, yuk kita saksikan sama-sama. Ayo. Yes. Kita ketemu lagi sama teman-teman. Adik-adik kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Katakan sama-sama bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Semuanya maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Ayo tepuk tangan di atas kepala. Kita sama-sama sekali lagi adik-adik. Kita bangkit. Katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Semua maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama katakan nama Yesus. Nama Yesus. Ayo tepuk tangan lebih keras. Menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, Kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi dengan keras. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, haleluya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi. Haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita biarkan Roh Kudus hari ini menjamah adik-adik. Biarkan firman Tuhan hari ini mengajar kita,
Kita mau bilang sama Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Katakan sama-sama, ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Yang rindu sama-sama katakan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Amin. Menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama nyanyi Hosana. Angkat tanganmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kita muliakan Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di. Ku nyanyi Hosana. Angkat tanganmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Adik-adik katakan sekali lagi, minta uji sama Tuhan. Minta diselidiki batinnya. Sama-sama ya. Yuk, ujilah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Yesus, mataku tertuju padamu. Yang sayang sama Tuhan Yesus lebih keras, cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Yes. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak disembah. Engkau layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus urapi kami semua. Urapi kakak-kakak kami akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Yesus, firman Tuhan akan mengubahkan hidup kami. Firman Tuhan akan menjadi pegangan buat hidup kami. Sehingga kami kuat, iman kami kuat sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan diubahkan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Hai adik-adik, kakak teringat suatu cerita nih. Waktu dulu kakak kelas 9 atau kelas 3 SMP, kakak sedang mempersiapkan kelulusan dan mempersiapkan untuk mencari sekolah yang baru, SMA yang baru. Kakak ingat, kakak ingin sekali sekolah di satu tempat terbaik. Kakak sudah mendaftar, kakak mengirimkan formulir, kakak berharap masuk ke sekolah itu. Meskipun kakak mendaftar juga di sekolah lain, tapi sekolah yang sangat ingin kakak dapatkan adalah di sekolah itu. Tapi setelah kakak mengirim surat pendaftaran, lama kakak tidak mendapat kabar lagi apakah kakak diterima atau tidak dari sekolah itu. Kakak tidak mendapatkan surat. Kakak mulai khawatir, kakak mulai cemas. Apakah kakak akan diterima di sekolah itu atau tidak? Apakah mereka menolak kakak? Kakak mulai khawatir, bingung. Kakak tidak mau sekolah di sekolahan lain. Teman-teman kakak sudah bercerita bahwa mereka sudah diterima, tapi kakak belum. Kakak mulai mengeluh adik-adik. Kakak mengeluh bahwa sekolah itu sistemnya sangat lambat. Kakak mengeluh bahwa sekolah itu tidak memikirkan murid-muridnya. Pokoknya kakak banyak sekali mengeluh. Tapi kakak tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Lalu kakak tersadar, kakak lupa satu hal yang sangat penting. Yaitu kakak lupa untuk berdoa. Kakak lupa untuk berdoa sama Tuhan. Akhirnya karena kakak sadar kakak harus berdoa, kakak berdoa sama Tuhan, kakak cari Tuhan. Kakak menceritakan seluruh isi hati kakak kepada Tuhan. Kakak juga meminta kepada Tuhan untuk memberikan sekolah yang terbaik untuk kakak. Seminggu setelah kakak berdoa, ternyata kakak mendapatkan surat. Surat itu berisi bahwa kakak diterima di sekolah itu. Kakak sangat senang sekali. Nah adik-adik, Tuhan itu menjawab doa kita. Tuhan tidak menjawab segala keluh kesah kita. Tuhan tidak menjawab kita mengeluh. Tuhan tidak menjawab kita khawatir. Tuhan tidak menjawab kita bingung. Tapi Tuhan menjawab kita kalau kita berdoa. Karena itu kita harus berdoa sama Tuhan. Hal penting yang perlu adik-adik ingat adalah berdoa merupakan bercakap-cakap. Ketika adik-adik berdoa, itu adalah adik-adik sedang bercakap-cakap sama Tuhan. Adik-adik berbicara dengan Tuhan. Nah, sama seperti dalam ayat hafalan kita hari ini, dalam Mazmur 138 ayat 3a, yaitu, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Nah, itu berarti Tuhan menjawab doa kita adik-adik. Tuhan mau dalam segala hal apapun, masalah apapun yang kita alami, kita berdoa sama Tuhan. Walaupun kita mengalami khawatir, bingung, kita harus berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Alkitab, janganlah kamu khawatir, tapi berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan menjawab doamu. Nah adik-adik, coba Kasem tanya, kalau kalian dapetin masalah, kira-kira apa respon pertama kalian? Coba pikirin ya, sambil kalian pikirin Kasem sambil cerita. Jadi dulu bangsa Israel itu tinggal di Mesir. Nah waktu mereka tinggal di Mesir, mereka gak hidup enak adik-adik. Mereka dijajah, mereka diperbudak sama bangsa Mesir. Gak enak banget, hidupnya susah, makan susah, harus kerja rodi, kerja paksa ya. Sampai akhirnya Tuhan kirimkan Musa
untuk menolong bangsa Israel. Ya, Tuhan adakan mujizat-mujizat lewat Musa sehingga bangsa Mesir membiarkan bangsa Israel pergi. Nah, waktu membiarkan bangsa Israel pergi, mereka udah pergi, tiba-tiba bangsa Mesir berubah pikiran. Mereka jadi kejar lagi si bangsa Israel. Nah, waktu bangsa Israel udah lari jauh-jauh, tiba-tiba mereka ketemu jalan buntu. Mereka ketemu Laut Merah. Nah, waktu ketemu Laut Merah, mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Lalu Tuhan bukakan Laut Merah tersebut ya, jadi kering ya, dibelah dua. Lalu bangsa Israel beserta Musa dan yang lainnya itu jalan di tengah. Sampai akhirnya mereka udah nyampe ke seberang, bangsa Mesirnya udah ngikutin sampai ke tengah, lautnya ditutup lagi sama Tuhan. Akhirnya bangsa Israel udah pergi, udah selesai, udah gak ada urusan lagi sama bangsa Mesir. Ya, lalu mereka mau dibawa kemana sama Tuhan? Tuhan tolong mereka, mau bawa mereka ke tanah Kanaan, ke tanah yang udah dijanjikan Tuhan buat bangsa Israel. Nah, waktu mereka jalan pergi dituntun sama Tuhan, mereka 3 hari 3 malam gak ada air, gak ketemu mata air. Jadi mereka jalan tuh haus. Kebayang gak? Siapa di sini yang pernah gak minum selama 3 hari? Wah, Kasem gak pernah. Kasem sehari aja udah rasanya tenggorokan udah panas banget ya. Jadi ini masalah buat bangsa Israel. Karena apa? Mereka haus ya. Karena haus mereka jadi emosi. Nah, sampai waktu mereka jalan ya, akhirnya mereka ketemu nih mata air. Ada sungai mungkin ya. Lalu mereka ambil airnya, minum. Waktu mereka minum, wah semuanya langsung muntahin lagi airnya. Wah langsung, wah bah. Apaan nih? Airnya gak enak banget, airnya pahit. Mereka semua marah-marah. Lalu mereka samperin Musa. Musa, lihat nih, ini air semuanya pahit, gak bisa diminum. Kamu bawa kami keluar dari Mesir, buat apa? Kamu mau bawa kami keluar dari Mesir buat bunuh kami ya? Ya. Jadi respon pertamanya bangsa Israel apa? Marah, mengeluh. Ya. Lalu apa yang terjadi? Airnya berubah nggak? Enggak. Airnya tetap gitu-gitu aja. Karena respon mereka seperti itu. Nah, setelah itu karena mereka ngomong gitu ke Musa. Musa ngapain? Musa ambil waktu menyingkirkan diri, Musa berdoa sama Tuhan. Masalahnya sama, airnya sama-sama pahit, sama-sama gak enak, sama-sama gak bisa diminum. Tapi respon Musa jauh berbeda sama bangsa Israel. Musa ngapain? Musa berdoa. Tuhan, ini ada air, kami udah 3 hari 3 malam gak minum. Tuhan tolong Tuhan, kami butuh minum. Tunjukkan kami jalan. Ya. Masalahnya sama, responnya beda. Nah, Kasem tanya sama adik-adik, ketika ada masalah terjadi dalam hidup kita, apa respon kita? Ya, apakah kita mau seperti bangsa Israel yang dulu, ketika ada masalah kita malah mengeluh, kita malah marah, ya, itu nggak masalah apa-apa. Tapi hari kita belajar bahwa ketika ada masalah, kita berdoa kayak Musa. Dan waktu Musa berdoa, Tuhan apain? Tuhan buat mujizat. Tuhan bilang sama Musa, Musa, tuh ambil kayu yang di sana. Tuhan tunjukin ada kayu. Lalu Tuhan bilang apa? Lempar kayu itu ke air, mata air tersebut. Lalu Musa lakukan seperti yang diperintahkan sama Tuhan. Waktu Musa lempar kayu itu, apa yang terjadi? Airnya jadi manis. Airnya bisa diminum sama seluruh bangsa Israel. Ya. Nah, sama nih kayak kita. Waktu kita menghadapi masalah, ya, kita berdoa. Waktu kita berdoa, kayak Tuhan jawab doanya ke Musa, Tuhan juga akan jawab doa kita. Ya, seperti ayat hafalan kita hari ini, bahwa ketika kita berdoa, Tuhan menjawab. Ya, jadi kita akan belajar lebih lanjut lagi bagaimana ketika kita punya masalah, kita mesti berdoa, dan ketika kita berdoa, Tuhan akan jawab doa kita. Nah, doa itu adalah percakapan 2 arah dengan Tuhan. Adik-adik, ketika kita berdoa sama Tuhan, kita juga memberi kesempatan Tuhan berbicara sama kita. Jangan kita terus yang ngomong,
tapi kita juga berdiam diri mendengar Tuhan menjawab doa kita. Nah, kita lihat ya, ada temannya Kak Yudi yang hari ini katanya mau ngajak ngobrol Kak Yudi. Ayo Kak, silakan. Kak Yudi, Ya, aku datang. ya, Kak Yud, aku mau curhat nih. ya, ada apa ya? Jadi tuh ya, papa mama papa kan dapat kerjaan baru nih di Kalimantan. Jauh banget gak sih Kak Yudi? Aduh, kita sekeluarga nih mau pindah ke sana. Aku nggak suka. Soalnya aku udah seneng tinggal di sini. Nah. Temenku udah banyak. Terus aku juga suka banget sekolah di tempat aku yang sekarang. Kalau aku pindah ke Kalimantan, nanti gimana coba? Teman-temanku baru, lingkungan aku baru, rumah aku baru. Nanti sekolah aku juga baru. Aku nggak suka. Aku tuh aduh, nanti butuh waktu lama lagi untuk beradaptasi. Kak Yudi, aku harus gimana coba? Ya. Kak Yudi ngerti gak sih perasaan aku? Gimana aku mesti cerita ke mama sama ke papa supaya mereka ngerti perasaan aku? Kak Yudi, kok Kak Yudi begitu? Adik-adik, tadi katanya mau ngajak ngobrol, tapi nyatanya dia ngomong terus. Kak Yudi baru ngomong, mau jawab gak dikasih kesempatan. Nah, adik-adik, seringkali kita itu anak-anak Tuhan berdoa sama Tuhan tuh begitu. Ngomong terus sama Tuhan. Gimana kita bisa mendengar jawaban Tuhan kalau kita terus yang ngomong, Tuhan aku minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta itu, Tuhan ini. Nah, kapan Tuhan jawabnya? Ada waktunya kita berdiam diri, mendengar Tuhan berbicara sama kita, memberi jawaban di hati kita, sehingga kita dapat jalan keluar. Gitu ya, jangan kayak Kak Diana tadi, ngomong terus, gak diam-diam. Nah, kita coba sekali lagi ya, ini contoh bagaimana bercakap-cakap yang baik. Ayo, coba cerita. Gitu ya? Iya. Aku cerewet ya? Ya, cerita aja sekarang. Oh baiklah. Maaf ya. Nah, kita coba lagi. Jadi gini Kak Yudi, papa mama, papa tuh dapat kerjaan baru. Oh. Jadi papa mama mau ajak kami sekeluarga untuk pindah. Oh, jadi Kak Diana mau pindah juga? Iya, kan harus ikutin papa sama mama. Iya, terus masalahnya apa? Jadi nanti kalau pindah ya Kak, pindahnya jauh banget Kak, di Kalimantan jauh banget. Oh, Kalimantan itu nggak apa-apa. Sebentar lagi Kalimantan jadi ibu kota, rame juga nanti di sana. Iya juga sih. Tapi nanti lingkungan aku baru, temen aku baru, sekolahan aku baru. Kan aku udah seneng Kak tinggal di sini. Kamu itu sudah gampang berteman sama siapa aja. Di sana nanti pasti dapat teman yang baru. Ingat nggak dulu waktu pertama kali ke sini nggak punya teman juga kan? Tapi lama-lama banyak temannya kan? Iya sih. Iya, jadi nggak usah takut, ikut saja, kita jalani aja. Siapa tahu nanti di sana malah lebih senang, malah nggak mau kesini lagi, ya kan? Iya sih. Iya. Nah, oke, silakan. Ya, aku mau ngomong dulu sama adik-adik. Oh iya deh Kak, ya. aku ngobrol dulu lagi ya sama papa mama ya. Siap. Kasih ya Kak Yudi, Ya, bye. dah. Nah, adik-adik itu yang benar, bercakap-cakap itu dua arah. Kak Diana ngomong, Kak Yudi timpalin, jadi mendapatkan solusi. Sama seperti kita sama Tuhan, ketika kita berdoa, kita berdiam diri mendengar Tuhan berbicara sama kita. Tuhan ngomong sama kita, kita kasih kesempatan Tuhan ngomong sama kita, bukan kita yang ngomong terus, ya. Jadi pelajaran hari ini adalah berdoa itu adalah berbicara dua arah dengan Tuhan. Nah, adik-adik, tahukah kalian bagaimana bunyi suara burung hantu? Ya, seperti itu adik-adik. Suatu hari ada seekor burung hantu tua yang bijaksana. Panggil saja dia Mr. Wise. Dia selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dia akan selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau memiliki kuasa untuk mengubah keadaanku. Nah adik-adik, sayangnya burung hantu yang lain mengira dia gila karena dia selalu duduk di ranting yang sama dan berdoa. Di dekat rumahnya ada seekor burung hantu lain yang bernama Luke. Dia juga mencoba untuk menjadi seperti Mr. Wise. Dan Luke akan berkata kepada Mr. Wise, Mr. Wise, saya berdoa kepada Tuhan sama seperti kamu. Aku bilang sama Tuhan tentang keadaanku. Lalu aku berkata kepada dia, bagaimana aku ingin dia mengubah keadaanku.
Mr. Wise berkata, "Bukan begitu caranya kamu berdoa, Luke. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kamu menceritakan kepada Tuhan mengenai keadaanmu, namun kamu juga harus mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepadamu." Nah, adik-adik, beberapa dari kita berdoa seperti Luke. Kita berkata sama Tuhan, "Tuhan, Billy nakal gangguin aku. Tolong balesin dia, Tuhan. Pukul dia sampai dia juga sakit." Itu yang kita doakan, adik-adik. Namun kalau kalian mengambil waktu untuk mendengar Tuhan, kalian mungkin mendengar dia berkata, Billy itu melakukan hal itu karena dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan yang baik. Nah, lain kali kalau dia memukulmu atau dia mengganggumu, katakan sesuatu yang baik untuk dia. Nah, seperti itu adik-adik kalau kalian mendengar apa yang Tuhan katakan setelah kalian berdoa. Tuhan tidak menjawab doa kita sebagaimana kita pikirkan, adik-adik. Itulah sebabnya mengapa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi artinya kita berbicara dan kita juga mendengar ketika Tuhan berbicara kepada kita. Yang perlu kita tahu hari ini adalah Tuhan menjawab doa dan Dia memiliki kuasa untuk mengubah keadaan. Yang harus kita lakukan adalah kita belajar berkomunikasi dengan Dia. Nah, itulah yang dikatakan oleh Mr. Wise kepada Luke. Luke sangat gembira ketika tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat gaduh. "Hei, apa itu? Suara gaduh apa itu di hutan?" Luke pergi untuk melihat apa yang menyebabkan kegaduhan. Dan ia melihat burung-burung lain berteriak-teriak ketakutan. Jadi, Luke membawa mereka bertemu dengan Mr. Wise. Ada seekor burung hantu lain bernama Oscar terbang maju untuk berbicara. "Fred, si burung gila itu akan datang menyerang kita. Dia akan datang dan mengambil daerah kita. Dia mau menjadikan kita tawanannya." Wah, adik-adik, kedengarannya burung hantu ini memiliki masalah yang besar, bukan? Mereka memiliki sebuah keadaan yang perlu untuk mereka ubah. Oscar berkata, "Jangan khawatir tentang hal itu. Kita sudah punya senjata. Lihat, kita akan menggunakan tongkat sama batu untuk melawan si Freddy, burung gila itu. Kita akan mengalami kemenangan. Kita pasti menang." Nah, adik-adik, beberapa dari kita juga melakukan hal itu. Kita punya senjata kita sendiri. Apa senjata kita? Ketika kita diganggu oleh teman kita, mungkin kita membalasnya dengan perkataan yang kasar juga. Ketika kita dipukul oleh teman kita, mungkin kita juga memukulnya kembali dengan kekerasan. Dan dengan cara itu kamu ingin merubah keadaanmu. Nah, adik-adik, yang akan kita pelajari hari ini bahwa selama kita berusaha untuk mengubah keadaan dengan cara yang salah, tidak akan ada yang berubah, adik-adik. Ketika kita menyerahkan senjata kita menyerahkan keadaan kita sama Tuhan, maka Dia akan bergerak dan memberikan kalian senjata yang berkuasa untuk mengubah keadaan. Kalian harus mempercayai Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kalian. Jangan seperti Oscar, adik-adik, dia tidak percaya sama Tuhan. Jadi yang dia lakukan adalah ia mengangkat senjata untuk melawan. Freddy datang, burung itu datang dan menyerang mereka habis-habisan. Dia terbang sangat cepat dan mereka tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Oscar dan teman-temannya melemparkan batu kepada Freddy, tapi Freddy begitu besar, dia tidak merasakan lemparan batu tersebut. Mereka berusaha memukul Freddy dengan tongkat, tapi dengan mudahnya Freddy mematahkan tongkat mereka. Senjata mereka tidak cukup berkuasa. Tapi kalian adik-adik, kalian dan kakak, kita semua memiliki senjata yang sangat ampuh, yaitu doa. Setiap kali kalian membuka mulut kalian untuk berdoa kepada Tuhan, kalian sedang menggunakan senjata ampuh yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Setiap keadaan harus takluk pada Yesus. Karena Oscar tidak mengerti hal itu, akhirnya ia ditangkap oleh musuh. Luke pergi menemui Mr. Wise dan berkata, "Mr. Wise, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari masalah ini. Mereka menyerang kita, Mr. Wise." Mr. Wise mulai mengangkat tangannya dan ia mulai berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, aku tahu Engkau menjawab setiap doa-doa.
Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat apa yang harus kulakukan untuk mengubah keadaan ini. Kami tahu Engkau akan menyelesaikan setiap masalah. Berikan kami strategi, berikan kami rencana apa yang harus kami lakukan untuk mengalahkan musuh kami dan untuk mengubah keadaan kami. Nah, adik-adik, selagi Mr. Wise berdoa, Tuhan memberikan kepada dia sebuah strategi. Tuhan berkata kepada Mr. Wise untuk memasang sebuah jala yang besar dan meletakkannya di depan Freddy. Mr. Wise mengambil jala yang besar dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Dan boom, Freddy tepat masuk ke dalam jala. Freddy terperangkap adik-adik, dan Oscar karena badannya kecil maka dia bisa lolos dengan mudahnya. Nah, dalam hitungan detik adik-adik, Oscar terbebas. Oscar dapat melarikan diri karena Mr. Wise cukup cerdas mengatakan keadaannya kepada Tuhan. Mr. Wise cukup cerdas untuk berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doanya. Mr. Wise cukup cerdas untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya dan tidak menggunakan senjatanya sendiri. Kakak mau berkata kepada kalian, kalian cerdas tidak seperti Mr. Wise? Meletakkan senjata kalian, kekerasan yang kalian lakukan, pembalasan yang kalian lakukan, dan menggunakan senjata paling ampuh di dunia, yaitu doa. Karena Mr. Wise cukup cerdas untuk melakukan hal itu, Tuhan memakai Mr. Wise untuk menyelamatkan semua orang. Tuhan mau membantu menolong kalian dalam setiap keadaan. Namun pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus berdoa kepada Dia. Nah, adik-adik, siapa yang cukup berkuasa untuk mengubah keadaanmu? Kepada siapa kalian harus berdoa untuk mengubah keadaan kalian? Berapa banyak dari kalian yang siap untuk menyerahkan keadaan kalian kepada Tuhan? Kalau kalian siap, yuk mari kita berdoa. Tuhan, aku tahu Engkau berkuasa untuk mengubah keadaanku. Aku menyerahkan segala keadaanku kepadamu Tuhan. Aku tahu Engkau akan menjawab setiap doa-doaku. Terima kasih Tuhan. Aku tahu ketika aku berdoa, Engkau memberikan kepadaku strategi. Engkau memberikan kepadaku senjata yang ampuh. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, nama aku Vesya Gunarto. Nama aku Jesselyn Gunarto. Hari ini kami mau membuat balon udara. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah lem, gunting, kertas origami, kertas HVS, pulpen, dan kertas buffalo. Langsung saja ke caranya. Pertama, lipat kertas membentuk persegi panjang. Lalu gunting membuat setengah lingkaran. Seperti ini teman-teman. Nah, buat ini sebanyak 5 kali dengan warna yang berbeda-beda. Jadinya seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita akan membuat awan.
Nah, sudah. Sekarang kita gambar kali ya. Nah, sudah jadi teman-teman. Caranya gampang kan? Happy Sunday and God bless you. Nah adik-adik, aku udah senang. Kenapa? Aku udah tahu. Ternyata kalau doa kita biar dijawab. Yang di pelajaran tadi. Iya. Nah adik-adik di rumah gimana pelajaran hari ini? Memberkati kan? Iya memberkati. Nah makanya adik-adik kita harus tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti menjawab doamu. Nah adik-adik di rumah yang belum ikut Kid Altar. Iya Kid Altar, aku udah ikut Kak. Kamu udah ikut? Iya, senang banget. Iya, kenapa? Karena banyak teman dan banyak hal yang apa? Yang baru. Oke, nah adik-adik yang belum ikut Kid Altar boleh daftar ya ke sini nih, ke sini nih. Nah ya. Nah adik-adik yuk kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa ya Bon? Ya Kak. Kita doa ya. Oke Kak. Yuk. Tuhan Yesus terima kasih karena hari ini kami sudah beribadah dan mendapatkan berkat banyak dari Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus kami dijawab oleh Tuhan. Doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, ya. Tuhan memberkati dan happy Sunday. Happy Sunday.